Apakah teman-teman pernah mengalami satu masa di mana teman-teman stres, menderita, bingung, gelisah, depresi, nggak tahu mau kemana, tidak punya tujuan hidup, yang ada hanya keadaan batin yang tidak enak. Dan pada saat itu tidak ada orang yang bisa mengerti atau menjelaskan atau memahami apa yang kita rasakan. Orang-orang yang kita minta pendapat ataupun tanya ataupun konsultasi, rata-rata mungkin hanya mengatakan sabar aja, segala sesuatu ada hikmahnya, tenang aja, tidak usah marah, tidak usah sedih. Ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, yang disebut mungkin sebagai dark night of soul, jiwa yang atau hati yang atau pikiran yang stres misalnya, itu tidak bisa diberikan masukan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin orang-orang akan mengatakan, ya kamu nggak ngalamin apa yang aku alamin. Kamu tidak mengerti apa yang aku sedang alamin. Nah, posisi seperti itu kemudian mungkin ada di banyak orang, termasuk pernah dalam kehidupan saya. Tapi bersyukurnya saya bisa keluar dari kondisi seperti itu dan menjadi seseorang yang bisa mengatasi problem jiwa dengan baik, sehingga boleh dibilang rasa itu kemudian jadi sembuh gitu. Nah, dengan cara apa saya bisa melakukan proses penyembuhan diri adalah dengan cara lagi-lagi belajar. Kadang dalam hidup kita tidak bisa percaya pada semua orang, tapi saat yang sama juga kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berpikir, untuk mencari tahu bagaimana kita bisa keluar dari luka yang pernah kita alami, bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapin. Dari pengalaman itu kemudian lahirlah sebuah keinginan untuk belajar tentang yang namanya jiwa. Kita tahu bahwa sejak kita diciptakan atau kita dilahirkan ke dunia ini, yang pertama-tama kita tahu adalah kita menjadi bayi terlebih dahulu. Artinya dari orang tua kita hadir sebagai tubuh ini. Jadi teman-teman semua dengan saya dan semuanya punya 3 derajat atau 3 level keberadaan. Satu, kita punya keberadaan tubuh ini. Ini tubuh nih ya. Ini semua sama. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya wajah, punya kaki dan segala macamnya. Ya. Itu namanya tubuh fisik. Yang nggak usah dijelasin sih, tapi ada banyak orang yang tidak menyadari keberadaan tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena terlalu dikuasai oleh pikirannya. Ini penting. Dari kecil, teman-teman semua, tubuh kita ini diberikan makanan, diberikan masukan berupa materi-materi yang kita makan, nasi, terus ayam, ikan, minum, dan segala macamnya. Itu membentuk tubuh kita. Nah, tubuh kita ini tidak akan bisa hidup kalau tidak ada yang menghidupi. Yang menghidupi di dalam tubuh ini namanya ruh. Ya, jadi ada tubuh, ada ruh. Dan teman-teman tahu bahwa orang yang sudah mati atau meninggal itu ruhnya pergi meninggalkan tubuh ini. Sehingga tubuhnya jadi membusuk atau jadi mati atau tidak bisa beraktivitas lagi. Jadi yang membuat kita hidup adalah ruh atau rohani. Atau dalam bahasa yang kita kenal arwah gitu ya. Ruh kan arwah gitu. Arwahnya gentayangan, itu berarti kan ruhnya gentayangan gitu. Secara sederhana seperti itu ya. Jadi di dalam diri kita itu ada namanya ruh. Kapan ruh itu dihadirkan di tubuh ini? Pada saat di dalam kandungan. Dan ruh ini karakternya atau sifatnya atau apanya ya istilahnya, perasaannya mungkin atau nature-nya itu dia damai, bahagia. Kenapa bahagia dan damai? Karena tidak punya masalah. Sementara tubuh nih, tadi kita udah bicara ya, ada ruh, ada tubuh.
ruhnya itu nggak kelihatan, tapi dia bisa hidup. Apa cirinya? Bisa bernafas. Itu dari ruh. Jadi kalau teman-teman masih bisa bernafas, itu berarti masih ada ruhnya. Dan ketika kita bernafas dengan sadar, itu ada rasa enak banget. Enak gitu. Nah, kalau ruhnya terganggu, atau misalnya tubuh fisik terganggu, misalnya kita kena penyakit asma, atau kita kena serangan jantung, atau kita kena sesuatu yang bisa membuat nafas kita jadi tidak beraturan, maka kebahagiaan kita jadi terganggu juga gitu. Saya ingat waktu kena COVID 2019, itu saya kena COVID yang lumayan cukup parah. Sampai yang diserang itu adalah nafas, paru-paru kan. Itu susah banget bernafas. Maksudnya kesulitan untuk bernafas dengan normal. Bahkan jalan ke kamar mandi aja ngos-ngosan gitu. Jadi betapa nafas ini yang sering kali lupa yang sering kali lupa kita syukurin itu, bahwa kita masih punya nafas. Dan nafas ini adalah wujud dari keberadaan ruh. So, selama teman-teman masih hidup dan masih punya ruh, ya, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Dan ini harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Ya karena kalau udah nggak ada ruhnya, ya kita nggak bisa menyelesaikan atau menikmati atau melakukan apa yang ingin kita lakukan di dunia ini. Kenapa? Karena kenikmatan yang tidak bisa terbantahkan, kita masih hidup, teman-teman. Kalau sudah mati, udah meninggal, nggak ada kegiatan lagi. Tapi kan enak. Kalau sudah tidak ada di dunia ini, kita nggak punya masalah. Kata siapa? Masalah itu tidak berada di ruh. Masalah itu tidak berada di dalam badan kita, fisik kita. Masalah itu adanya di mana? Nah, masalah itu adanya di pikiran. Nanti kita akan bahas ke sana ya, tapi pelan-pelan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita pikirkan itu biasanya masuk ke dalam memori pikiran kita. Dan kemudian tidak bisa hilang begitu saja walaupun tubuh kitanya sudah tidak hidup lagi. Kan banyak kita mendengar arwah gentayangan, kita banyak mendengar jiwa-jiwa yang belum selesai. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Tapi kita mundur sebentar. Jadi kalau kita bermasalah, misalnya tubuh kita bermasalah tadi ya, tubuhnya bermasalah, mempengaruhi ruhnya. Ruhnya bisa kesulitan untuk mengekspresikan nafas tadi itu. So, kalau masih punya nafas, jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur artinya apa? Thank you kepada Tuhan yang udah ngasih nafas ini. Tapi kalau misalnya tubuh kita kena sakit, nah itu juga sama tuh. Kita tidak bisa bahagia, kita tidak bisa happy, kita tidak bisa menikmati kehidupan ini kalau tubuh kitanya sakit, atau gatal, atau ada luka, atau apapun yang membuat kita jadi tidak bisa enjoy menikmati kehidupan ini. Banyak hal. Jadi sampai di sini kita punya pengetahuan bahwa kita punya tubuh dan kita punya ruh. Ingat itu ya, kita punya tubuh dan kita punya ruh. Ini fondasi. Nah, di antara tubuh dengan ruh ada namanya jiwa. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya belajar tentang ilmu jiwa ini, semua yang kita pelajari dari kecil kan kita dilahirkan, kita belajar berjalan, kita belajar makan, kita belajar bersosialisasi, kemudian kita punya marah, kita punya bahagia, punya sedih, punya apa lagi, punya takut. Itu semua lokasi keberadaannya ada di dalam jiwa kita. Jadi yang paling dalam adalah roh, ruhani atau ruh. Kemudian bagian luarnya ini adalah kita punya tubuh. Lalu di antara ruh dan tubuh ada namanya jiwa. Jadi semua pengalaman-pengalaman kita, semua pengetahuan-pengetahuan kita,
Semua perasaan-perasaan kita itu adanya di jiwa. Sekali lagi, adanya di jiwa. Jadi pada saat tadi di awal saya bercerita bahwa saya pernah di satu masa mengalami sakit hati, pernah mengalami rasa tidak nyaman, pernah mengalami depresi, pernah mengalami istilahnya kondisi dark night of soul, itu adanya bukan di ruh, bukan di tubuh, tapi adanya di jiwa. Pertanyaan berikutnya adalah, apa isi jiwa ini? Kalau tadi isi ruh kita adalah kebahagiaan, kedamaian karena dia tidak punya masalah dan tidak punya problem dengan kehidupan dunia ini, dia adalah nafas kehidupan aja yang membuat segala sesuatu jadi hidup, ya. Tapi jiwa itu ibaratnya adalah sebuah entitas, sebuah keberadaan yang merekam seluruh perjalanan hidup. Makanya nih, saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, saya punya perasaan, itu adanya di jiwa. Kalau di handphone, kalau misalnya di tembok, ya nggak ada. Kalau di pohon, ya nggak ada jiwanya. Kalau di apalagi di laptop atau di apapun, nggak ada jiwanya. Jiwa itu yang bisa menampung semua rekaman-rekaman, pengalaman-pengalaman yang kita lewatin gitu. Jadi yang membedakan saya sama teman-teman itu jiwanya. Ada orang sukses, yang membedakan adalah jiwanya. Ada orang sukses, ada orang gagal. Ada orang sukses, ada orang tidak sukses. Itu yang membedakan adalah isi dari jiwanya. Teman-teman isi apa jiwanya? Teman-teman memberi masukan apa ke jiwanya? Itu menentukan apakah hidup ini akan berhasil atau hidup ini tidak akan berhasil. Bahkan cara kita merespon pada sesuatu berdasarkan dari apa isi jiwa kita. Saya kasih contoh misalnya. Kenapa orang yang sekolah di sekolah unggulan misalnya cenderung bisa jauh lebih sukses dibanding orang yang sekolah di sekolah biasa? Itu karena pengetahuan atau skill yang dimasukkan ke dalam jiwanya beda-beda gitu. Kalau orang yang berada di sekolah unggulan misalnya, materi-materinya mungkin lebih advance, lebih bagus, dan jiwa yang menangkapnya juga lebih siap dan kemudian lebih bisa menerima atau lebih bisa mengaplikasikan atau lebih bisa menyerap gitu. Tapi di sekolah-sekolah biasa mungkin karena mutunya kurang bagus, misalnya contohnya ya, ini contoh aja, mungkin pengetahuan yang dialirkannya atau diberikannya yang ditangkap oleh jiwanya itu tidak sebagus dan tidak serapih yang sudah dirumuskan oleh sekolah-sekolah unggulan. Jadi orang itu tergantung isian jiwanya masing-masing gitu. Nah, isian jiwa masing-masing ini juga tergantung dari tubuh yang diisi makanannya. Orang-orang yang punya cukup uang akan membeli makanan yang bernutrisi tinggi, sehingga membentuk tubuhnya juga dengan baik. Nutrisinya dengan baik. Dan kalau nutrisinya baik, maka otaknya juga berkembang dengan baik. Tapi kalau orang-orang yang, mohon maaf misalnya, belum berkecukupan secara keuangan, maka makanan yang dibelinya pun mungkin terbatas, tidak terlalu berkualitas. Dan nutrisinya pun mungkin tidak selalu berkualitas, sehingga membuat otak kita pun jadi tidak optimal gitu di dalam bekerja, di dalam mengoperasikan otaknya itu sendiri gitu. So makanan itu juga sangat mempengaruhi tubuh kita. Jadi Tuhan itu menciptakan mekanisme hidup itu luar biasa gitu. Nah, jadi permainan tiga hal ini, tubuh, jiwa, dan juga rohani itu di dalam diri kita ada semua di sini. Ya, ada semua di dalam diri ini. Ini adalah pengetahuan yang pertama-tama saya dapat ketika ingin mengenal diri sendiri lebih dalam. Karena pada saat mengalami peristiwa itu yang itu terjadi 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, di mana saya pernah Dark Night of Soul, itu nggak ngerti siapa yang sakit, siapa yang sedih, siapa yang kecewa gitu. Siapa yang mengalami luka ini nggak ngerti. Pokoknya saya nggak enak, pokoknya saya pengen healing, pokoknya saya nggak punya semangat hidup, pokoknya saya sakit hati gitu. Nah,
Orang-orang yang pernah berada di sini, di level seperti ini, itu bingung. Karena mau makan gak enak, mau jalan gak jelas, baca buku gak masuk, ketemu orang jadi gak enak gitu. Dan pada saat itu terjadi, ya kita hidup di dalam jiwa yang gelap. Gitu. Tapi kabar baiknya, Tuhan lagi-lagi memberikan inspirasi bahwa ada jalan keluar dari situ. Jalan keluar untuk kembali ke kondisi jiwa yang lebih baik lagi. Nah ini yang kemudian saya akhirnya belajar tentang 7 derajat jiwa. Bahwa di dalam jiwa kita ada 7 derajatnya, ada 7 tingkatannya, ada 7 level kesadarannya. Dan kondisi masing-masing manusia ketika dia berada di level kesadaran tertentu, cara meresponnya juga berbeda. Nah oke, jadi singkatnya di video pertama ini saya ingin mengatakan bahwa jangan lupa sebelum kita mengenal sesuatu yang lebih luas lagi, penting untuk mengenali diri sendiri sebagai fondasi, sebagai kesadaran, sebagai pengetahuan supaya kita bisa mengontrol respon kita, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berperilaku. Itu sangat penting. Kita mudah diombang-ambing oleh peristiwa di luar, mendengar gosip langsung kita kena mental, mendengar teman yang lebih yang lebih high performance, yang lebih sukses, kita langsung down, kita kena mental. Atau kita mendengar kabar yang tidak menyenangkan, kita jadi sedih kan gitu. Atau kita mendapatkan kabar bahagia, kita memang kita gembira, ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi dengan cara seperti itu kita mengenal ada bagian-bagian dalam tubuh kita yang udah Tuhan ciptain dengan sempurna ini, kita berkepentingan untuk mengelola dengan baik karena barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini sebuah pepatah yang sangat populer di kalangan orang-orang Islam ya. Orang yang ingin mengenal Tuhan adalah dia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Barang siapa mengenal dirinya, barang siapa telah mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Ini kalau ini dibedah lebih dalam, itu akan banyak hal yang terbuka gitu, terutama hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Oke, jadi di video berikutnya kita akan membahas tentang content of the soul. Thank you.